Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar matematika secara online. Ya, berikut pembelajaran kita buka bukunya, ini bukunya ya. Mudah-mudahan antum sudah punya semua buku ini ya. Operasi hitung dan pecahan ya. Ini sangat bermanfaat baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kita sering sekali kita temukan tentang pecahan-pecahan ya. Ya, pecahan ini ya pembagian lah ibarat seperti ini. Kita diperintahkan untuk saling berbagi makanan. Sebagaimana ya kita lihat ada sepotong roti kita bagikan ya. Ya sebagaimana firman Allah juga ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya kita diperintahkan untuk memberikan makan ya, terhadap apa yang kita cintai ya, baik itu kepada orang miskin ya, anak yatim ataupun orang dalam tawanan ya, kita berikan makanan yang bermanfaat ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda ya, ittaqunnar walau bisin tamr. Kita diperintahkan ya berlindung daripada azab neraka walaupun kita bersedekah hanya sepotong kurma ya, setengah. Ini sudah mempelajari tentang pecahan. Apalagi ketika kita mempelajari tentang waris, ada atau tentang ya zakat dan lainnya sebagainya. Itu pentingnya kita mempelajari daripada pecahan ya. Anda sekarang mudah-mudahan paham tentang pecahan ya, atau teman-teman sekalian ya. Baiklah, yang pertama adalah pecahan. Apa itu pecahan ya? Seperti ini kita lihat. Pecahan seperti piring ya atau gelas yang pecah-pecah. Kita mungkin bisa membuat seperti ini ya. Ini kemudian nih ya kita pecah jadi dua. Ya bisa kita pecah mungkin jadi seperti ini. Ya, ini sudah pecah ya. Menjadi dua buah. Ya, ibarat seperti ini. Ya, pecah kan? Pecah ya. Jadi dua bagian. Ya ibaratnya itu makanya disebut sebagai pecahan. Nah, itu kenapa disebut sebagai pecahan? Karena pecah, terbelah. Ya, membelah. Kemudian kita masuk yang kedua ya. Apa itu pembilang dan penyebut ya? Bisa kita katakan pembilang dan penyebut seperti ini ya. Pembilang itu sebagai jumlahnya. Misalnya ada, kita gambarkan aja ya. Kita tes. Kita gambarkan. Misalnya kita gambar apel di sini ya. Kita ada satu apel ya, dua apel ya, ada 3 apel, mungkin ada 4 apel aja lah ya. Ini menyatakan pembilang ini menyatakan jumlah, sementara penyebut ini menyatakan pembagi. Kita bagi untuk siapa? Ke siapa? Pembilang ya, penyebut ya. Kita sebutkan siapa yang mau kita berikan. Ibaratnya seperti itu ya. Ini pembilang, jumlahnya, bilangan ya, bilangan makanya disebut pembilang. Ini penyebut. Siapa yang mungkin kita ingin bagi kepada 2 orang, si fulan dan si fulanah misalnya ya. Misalnya gini ya, kita bagi ini untuk si ini untuk sini. Berarti 4 dibagi 2. Itulah ini disebut dengan pembilang ya. Ini disebut dengan penyebut ya. Disebut ini fulan, ini fulanah. Ya, misalnya fulan, fulanah. Ya, nah seperti itu misalnya. Berarti 4 ya, ini 4 dibagi untuk 2 orang. Ya, dibagi untuk siapa ya? Dibagi untuk siapa ya? Untuk siapa? Makanya sebutkan. Ini bilangan ya, bilangan banyak atau disebut sebagai banyak ya, banyak jumlah yang di atasnya ya. Jadi semuanya tergantung ya pada penyebutnya nanti untuk ketika kita menjumlahkan penjumlahan dalam bentuk pecahan, penyebutnya harus sama ya, agar adil ya. Tidak boleh kita membaginya tiba-tiba ada orang nyolong masuk ya, yang tidak adil tidak bisa kita bagikan seperti itu, karena itu tidak adil ya. Adapun yang perlu kita ketahui ya, karena kita akan mempelajari tentang pecahan, tentu kita harus mempelajari tentang KPK. Apa itu KPK? KPK itu ya persekutuan terkecilnya, adapun FPB itu persekutuan terbesarnya. Tapi yang paling terpenting di sini adalah KPK-nya ya. Nah, KPK kalau secara sederhananya seperti ini saja ya. Kalau misalnya ini 2 ya, 2 kemudian ini apa ya? Kita ulangi. Kalau misalnya ini 2
Ini 4 ya. Atau kita hapus dulu. 2, ini 3, contohnya seperti ini aja. Lebih. Ya, ini ada genap dan ganjil. Ya. Supaya ketemu, maksudnya supaya yang hasilnya tuh sama di akhirnya. Ini 2 tambah 2, pokoknya ditambah-tambah terus dengan angka yang sama. Ya, 2 tambah 2, ini masih 4, ya, masih belum. Ya, 3 tambah 3, ini 6. Ternyata ini kalau kita tambahkan ini 3 lagi nih bakalan jadi 9. Kalau ini kita tambahkan 2 lagi, ternyata ini sudah 6, sudah sama penjumlahannya. Berarti ya, ini yang menyatakan KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah 6. Itu penjelasan yang paling simpelnya seperti ini ya. Adapun triknya mudah. Kalau misalnya angkanya besar-besar kayak mana nih? Angkanya besar-besar kayak mana nih? Kalau angkanya besar-besar, triknya seperti ini saja. Kalau angkanya terlalu banyak, misalnya kita ada pecahannya tuh ada 3, ya 2 juga boleh. Misalnya ada 3 pecahan seperti ini contohnya. Misalnya kalau ada 3, kita mengulang lagi ya, tidak apa-apa. Insya Allah dengan memurojaah atau mengulangi pembelajaran akan lebih lengket gitu ya. 24, 16, kemudian 32. Ya. Contohnya nih ada 24, 16, dan 32. Berapa KPK dan FPB-nya? Wah, ini susah sih kan. Tidak mungkin 24 kita tambah 24 lagi 16 tambah 24 32. Kalau bisa cepat alhamdulillah ya. Adapun triknya lebih cepatnya seperti ini. Kita bagi 2. Semua yang bisa dibagi berarti nanti kita lingkarin ya. Ambil ini bilangan prima ya. Kita mulai dari angka 2 karena bilangan prima kalau cuma 2 untuk memudahkan. Tapi kalau bisa langsung ke yang besar, langsung ke yang besar tidak masalah, tapi boleh dari 2 ya. Kita ambil 2, maka ini 24 dibagi 2 ya. 24 dibagi 2 adalah 12. 16 dibagi 2 adalah 8. Dan 32 dibagi 2 adalah 16 ya. Berarti ini bisa semua kita lingkarin ya. Kemudian kita buat lagi 2. Ternyata masih bisa. Ya ini 6, ini 4, ya kita bagi 2 semua ya. 12 bagi 2, 8 bagi 2, 16 bagi 2, 8. Bisa juga semuanya. Kita lingkarin. Kemudian berikutnya, masih bisa atau tidak? Ya. Kita undo ya. Kita tambah lagi 2. 6 bagi 2, ya ini 3. 4 bagi 2 bisa juga 2. 8 bagi 2, 4 ya bisa. Ini bisa juga. Ini bisa semua tidak, ternyata hanya beberapa yang bisa ya, hanya beberapa yang bisa. Ini boleh kita bagi, boleh juga enggak. Boleh ini selesai sampai sini. Tapi kalau misalnya nanti ternyata di tengah-tengahnya tidak bisa dioperasikan ya, maka caranya seperti ini. Ini jadi untuk pengetahuan saja. Jadi kita tes 2, tidak usah dilingkarin. Jadi ini 3-nya tetap turun. Turun saja langsung. Ya, ini dibagi 2 nih maka jadi 1. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Nah, dapat ya. Jadi yang ini, yang 3 ini namanya nih FPB-nya 2 kali 2 kali 2. Berarti FPB-nya persekutuan terbesar ke bawah ya. Jadinya adalah 2 kali 2, ya kita tulis 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 4 kali 2 8, jadi 8. Adapun KPK-nya ini keseluruhan dari sini ya. Kita undo. Ya, kita ambil ini aja. Jadi dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini ya. Ini dari 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2. Nah, ini disebut dengan KPK. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2. Ini kita sudah dapat ya 8 dari FPB ini tadi. Berarti kali 2 kali 3 kali 1 kali 2. Ya boleh juga caranya seperti ini ya. Jadi 16 ya dikali dengan 6. Ya 3 kali 2 6, 1 ya sama aja. Jadi 16 dikali dengan 6. Berapa 16 kali 6? 6 kali 6 36, maka dapatnya adalah 96. Ya, bisa ya insyaallah taala. Ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Jadi sudah paham materi yang lama. Kita ke sini. Ini dihapus dulu. Ya, kita lihat nih. Ini contoh, terlihat tidak ya? Mudah-mudahan nampak ya. Sudah jelas ya. Kita angkat ke atas lagi.
Ya, ini contohnya. Kalau ketika pecahannya sudah pecahan, kita main pecahannya. Nah, ini nanti pentingnya di kita menyamakan penyebut. Ketika pecahannya sama, lihat nih 2/7 ditambah 4/7. Wah, ternyata sama, bentuk baloknya sama. Ya, ini 2, kita lihat di sini. Kita amati di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, arsir merupakan ya pembilang ya. Setiap yang arsir itu adalah pembilang ya. Dan yang tidak diarsir atau yang tidak berwarna itu adalah penyebut. Ya, biasa kan seperti itu. Ketika ada gambar-gambar gitu, berarti itu kita hitung penyebut. Penyebut itu ya semuanya disebutkan. Ya, namanya disebutkan ya, berarti disebutkan semuanya. Sebutkan aja semuanya. Jadi tidak hanya yang tidak berwarna, tapi seluruhnya secara keseluruhan. Kalau pembilang kan hanya beberapa yang diarsir saja. Ini diarsir cuma 2 nih, 1, 2. Tapi tergantung nanti tipe soalnya seperti apa ya. Tapi umumnya yang diarsir itu sebagai pembilang. Ini sudah sama ya, sama-sama 7 sama 7 enak. 2 ditambah 4 langsung ya, karena sama. 2 tambah 4 6/7. Nah, ini bisa kita lihat kalau mau nyeken ya, bisa lihat tonton videonya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tapi mungkin kalau ada musiknya maka kita hindarkan. Ya, kita hapus ya ini. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kemudian yang kedua nih rumit ya, di bawahnya ada pentingnya itu tadi KPK. Makanya kita tadi belajar KPK ya. Kalau ini cuma 3 dan 2, enak saja, tinggal cukup kita pakai KPK yang sederhana ya. Jadi untuk cukup 3 ya ditambah dengan 3. 2 ditambah 2 tambah 2 berarti 3. Berarti KPK-nya yaitu 6 yang sudah kita pelajari tadi ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini. Kalau kita gambarkan, tidak adil kan? Kalau kita bagi di sini, sudah bagi 3 di sini. Di sini 3. Supaya adil kita bagi, tidak adil. Makanya kita harus membelahnya lebih banyak. Jadinya agar tidak rusak kita belah seperti ini. Nah, makanya adil. Jadi sepertiga harus dijadikan ya 2/6. 2/6-nya ini jadikan 3/6-nya. Akhirnya ketika ini sama, makanya bisa dijumlahkan. Kalau ini dengan ini tidak bisa dijumlahkan, ya kita lihat secara logikanya bisa dijumlahkan. Ya, makanya ini kita kalikan, atau lebih enaknya seperti ini saja. Kalau angkanya mudah, triknya seperti ini. Ya, kalau angkanya mudah. Ya, kalau cuman yang 2, ya ini dengan ini dikalikan. Ya, ini kali ke sini, kali silang namanya. Ini kali ke sini. Ya, kita undo dulu. Lebih enaknya dengan warna yang berbeda. Ya. Ini kali silang ya. Jadi 2 kali 1, ini 2 kali 1, ini 3 kali 1. Boleh ya dengan cara yang seperti ini. Ya. Kalau memang bisa yang seperti ini. Ya, itu tergantung dari antum bagaimana enaknya ya. Jadi ini 3, 2 kali 1 2. Ya, kita ambil warna yang berbeda. Jadi 2 kali 1 2. Ya, 3 kali 1 3. Ya, 3 kali 2 6. Jadi 2 tambah 3 5/6. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Bebas ya. Tidak ada patokan tertentu ya. Jadi ini supaya dia jadi 6 karena kita KPK-nya 6. Jadi atau 6 bagi 3 langsung aja. 6 bagi 3 2, berarti ruas yang 1/3 dikalikan 2 seperti itu. Ya, ini 1/2 berarti supaya jadi 6 harus dikali dengan 3. Tapi tidak boleh cuma dikalikan penyebutnya saja. Tidak boleh ini saja, tapi di atasnya juga harus dikalikan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya nih. Yang mungkin agak lebih bagus, insyaallah taala. Kita masuk di pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Pecahan campuran artinya pecahan yang bercampur ya, artinya ada 2 pecahan yang berbeda, maka disebut campuran. Sebenarnya pecahan campuran misalnya kita contohkan ya, ini 2,5. Itu berarti yang pertama 2 ditambah setengah, berarti ada 2 balok, kemudian ada lagi setengah balok. Nah, seperti ini maksudnya 2,5. Jadi ini ada 2 tambah setengah, jadi bercampur dia ya, seperti itu ya. Ya, kita contohkan nih, contoh simpelnya yang sederhananya ya.
Kita contohkan seperti ini, sudah disiapkan. Apakah bisa dibuka? Kita tes ya. Kita hapus dulu ya. Ini kita kecilkan dulu. Nah, enak nih. Campuran ya, untuk mencari pembilangnya mudah ya. Untuk cari pembilang, adapun penyebutnya ikutin saja pada bagian yang tersedia. Kita contohkan ini ada balok. Ada balok ya. Ini ada balok. Ya, kita ambilnya tadi 2,5 ya. Misalnya kita buat di sini. Ini adalah 2,5 ya. Kita anggap saja ini setengah. Ini apa nih ya, tadi ini kekeliruan berarti ya. Kekeliruan. Kita buat saja ini. Ya, biar lebih jelas. Nah, seperti ini lebih jelas ya, seperti pada gambar ini dua ya, ini dua, ini adalah dua jelas ya. Ini ingat ya yang tadi ya, yang di arsir, kita lihat yang di atas ini. Di atas ini kita lihat ini ada duanya, masih belum hapus. Nah, ini lihat, yang diarsir adalah pembilang dan yang tidak diarsir adalah penyebut ya, seperti itu ya. Jadi ini yang diarsir adalah ini tidak perlu nih, karena dua. Ini yang diarsir adalah pembilang, jadi yang diarsirnya adalah 1 ya, berarti kita ambil tidak berwarna 1 ya. Ambil tidak berwarna 1 seperti ini ya, anggap sama ya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini 2, ini setengah ya, setengah, 2,5 ya. Bagaimana caranya? Ini sama saja dengan, nah kita buat kayak gini lagi, kembali lagi kita buat sama 2,5. Maknanya itu sama dengan seperti ini. Kita buat seperti ini, kita buat kita bagi ininya sama. Nah, kita hitung untuk penyebutnya ya, untuk pembilangnya. Ini sebagai pembilang ya. Ini cuma untuk mencari pembilangnya dengan cara yang mudah. Satu, dengan cara menggambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 berarti sama dengan 5/2 ya. Kita belah ini supaya mirip dengan yang sudah kita belah itu, jadi sama dengan 5/2. Jadi 2,5 sama dengan 5/2. Ini caranya ya, cara lainnya ya. Adapun misalnya bagaimana Pak kalau 2 ya, misalnya 3/2 seperti ini, 1 3/2, 1 3/4, misalnya 1 3/4, misalnya 1 3/4 yang sebelah sini ya. Ini contoh lagi 1 3/4. Misalnya kita ambil yang ini ya, kita hapus ini, kita hapus ini dulu, kita hapus, kita ambil yang ini 1 3/4, 1 3/4 ya. Ini 1 3/4. Ini lihat nih, yang sepernya kan yang ini ya, kita tuliskan di sini. Nah, ini 1, ini 3/4 ya. Ini apakah bagaimana untuk mencari pembilangan ini? Ini sama dengan kita potong saja di sininya. Sip, sip ya, kita potong.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7/4. Dah, simpel ya. Simpel sekali. Sangat mudah. Boleh juga caranya yang sesuai seperti ini ya, cara matematisnya. Kita pakai cara matematis saja ya. Cara matematisnya seperti ini. Kita buka ini. Ya, ini sepertinya ada kekeliruan ya. Nah, kita hapus dulu semuanya ya, terlalu ramai. Nah, cara yang mudahnya seperti ini. Misalnya ada kita buat seperti ini. Misalnya 2, 3/4 ya misalnya. 2, 3, 4. Ada caranya yang di sini ini dikalikan, yang di sini ditambahkan. Nah, ini dikalikan, ini tambah. Ini kali ya. Kali ini tambah. Ini caranya yang paling mudah diingat. Jadi 4 dikali 2. Jadi di sini 4 kali 2 ya. 4 kali 2 ditambah, jadi 4 dikali 2 ditambah dengan 3/4. Seperti itu kalau kita tuliskan. Ya. Kita kurungkan ya. Jadi ini sama dengan seperti ini. 4 dikali 2 ditambah dengan 3. Jadi 4 kali 2 berapa? 8. 8 ditambah dengan 3 berapa? Sama dengan 11. Jadi 11/4 ya. Boleh juga pakai cara yang tadi ya. Tidak masalah pakai cara manapun. Ya. Yang penting ya yang mana menurut antum yang mudah, insyaallah taala. Ya. Jadi itu fungsinya kita belajarnya, kita hapus ya semua kontennya. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Lihat nih ya. Lihat ini contohnya ya. Jadi caranya seperti ini. Ya. Nih. Boleh juga ditambahkan dulu ya. Ini sama dengan ditambah-tambah. Jadi ini bisa kita pisahkan ini, atau ini langsung dijadikan ini bisa kita sederhanakan langsung di sini ya. Ini boleh kita sederhanakan langsung ya. Kalau kita sederhanakan langsung jadi 3 kali 2 6. 6 tambah 1 berarti 7 ya. Berarti 7/3. Boleh. 7/3 ditambah 2/5. Boleh. Seperti ini. Ya, boleh. Kita setarakan ininya, ini kali silang tadi ya. Ini kita kalikan sini. Hasilnya sama. Bakalan 15. Ya. Ini 7 kali 5 35. 35 ditambah dengan 6. Ya. Kita di sini 35 ditambah dengan 6 misalnya. Ya. 5 kali 7 35 36. Jadi hasilnya 35 ditambah 6 berarti 41/15. Boleh. Ya, cara ini boleh, cara yang di sini juga boleh ya. Nih ya. Cari KPK-nya dulu nih, kita cari tanda kali silang. Kalau cari KPK-nya juga ya terserah itu bagaimana mudahnya. Jadi ini 41/5 ya, bisa kita rubah balik. 41 ya dibagi 15, ternyata ada sisanya. Nah, sisanya ini ya, ini sebagai sisa 41 dibagi 15 adalah 2. Sisanya berapa? Ternyata tidak selesai ya, jadi sisanya ini ditulis di atasnya, ini tulis bawah ya, seperti ini sisa ya, kita tulis sisa ya. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Kita lihat ya, kita ke sini lagi, kita ke latihan yang terakhir ya. Ini kalau untuk desimal ya, perhatikan, kalau desimal harus mengikuti tanda komanya ketika penjumlahan ataupun ya pengurangan ya, harus sesuai dengan komanya di sini ya. Tidak boleh ya 37-nya di depan ya. Tidak boleh 37-nya di depan ya. Misalnya 37-nya di depan, ini taruh 0,5 ya. Nah, kalau kayak ini keliru ya. Jadi harus menyesuaikan komanya. Walaupun sepanjang apapun, misalnya 0,38, 9, 10 ya. Tetap 0,2 harus sesuai komanya di sini ya. Batasnya adalah koma ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita ngikutin komanya ya. Jadi tetap ngitungnya ya dari belakang ya. Tetap ngitungnya dari belakang ya, tapi dibatasi oleh koma. Ya 7 ya. 3 tambah 5 8 ya. 2. 4 tambah 5 9.
1 tambah 6 7 ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk di penyuluhan dan pokoknya berbagai bentuk pecahan ya. Pecahan yang sering kita temuin itu persen. Persen artinya itu per 100-nya. Ya, per 100-nya itu persennya artinya. Biasanya kalau nengok tuh persen-persen itu di informasi nilai gizi yang sering kita lihat tuh ya. Ini 25% ya. Seperti ini nih. Ya. Jadi persen itu artinya per 100. Jadi setengah dari 100% ya, tinggal persennya tulis saja ya. Jadi ini tinggal 100-nya langsung bagi 2 ya. Ini langsung bagi 2 ya. 100 bagi 2 50. Kita tuliskan seperti ini lebih enak. 100 bagi 2. Ini tulis persen ya. 100 bagi 2 50. Persennya tetap 50%. Atau kita tulis persennya kita hapus, berarti 50/100 ya. Itu kita nantilah itu pembelajaran untuk pelajaran selanjutnya. Sudah sampai di sini, semoga kita semakin pandai dalam belajar matematika dan semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri sampai di sini saja ya. Apabila itu benar maka semoga bermanfaat ya. Apabila itu salah maka itulah kelemahan daripada manusia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.